Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan tentang teorema Pitagoras, yaitu pada materi panjang sisi segitiga siku-siku. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silahkan berdoa. Selesai. Kita membahas tugas yang lalu terlebih dahulu ya. Bismillah. Untuk nomor 1 ini sudah kita bahas yang lalu ya. Luas persegi pada salah satu sisi siku-sikunya. Misalnya ini, luasnya bisa kita hitung petak-petaknya, ini ada 4. Kemudian luas persegi pada sisi siku-siku lainnya, ini juga 4. Luas persegi terbesar pada sisi miring, ini sisi miringnya. Kita hitung petak-petaknya, ini setengah dengan setengah, berarti ini 1. Kemudian ini 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, berarti ada 8. Sehingga ini luas sisi miring, luas yang ada pada sisi miring ini, persegi pada sisi miring, sama dengan jumlah luas dua sisi yang ada di siku-sikunya ini. Kita lanjutkan. Luas persegi pada salah satu sisi siku-sikunya, ini kita hitung ada berapa, ada 9 ya. Kemudian luas persegi pada sisi siku-siku lainnya, ini setelah kita hitung ada berapa ini, 5 kali 5 yaitu 25. Maka luas persegi terbesar pada sisi miring, walaupun tanpa menghitung tentunya kalian sudah tahu dengan menjumlahkan ini kan, jumlahnya adalah 34. Kita lanjut. Nomor 3, luas persegi pada salah satu sisi siku-sikunya. Ini luasnya kita hitung ada berapa? 5 ya. Kemudian luas persegi pada sisi siku-siku lainnya. Ini setelah kalian hitung, tentunya kalian sudah menghitung ya, 20. Maka luas persegi terbesar pada sisi miring atau hipotenusanya tinggal menjumlahkan ini, yaitu 25. Setelah kalian hitung petak-petaknya atau luasnya, kalian mengisi tabel ini. Ini sudah saya isi 9, ini 25, berarti ini 34. Kemudian setelah kita hitung tadi 5, ini 20, jumlahnya 25. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai membahas panjang sisi segitiga siku-siku. KD yang kita pelajari ini bisa kalian baca pada buku pegangan siswa, sedangkan pengalaman belajar menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Kita mengulang kembali rumus Pitagoras. Perhatikan sisi miringnya adalah K. Sisi yang saling siku-siku adalah P dan M. Maka K kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah M kuadrat. Kalian masih ingat bunyi rumus Pitagoras? Yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Jadi ini kuadrat sisi miringnya adalah K kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, yaitu B kuadrat ditambah M kuadrat. Kalau kita mencari P kuadrat ini bukan sisi miring, berarti kita menggunakan pengurangan, masih ingat ya? Tapi yang dikurangi adalah kuadrat sisi miringnya. Kalau di sini sudah ada P, maka di sini tidak boleh P, yaitu yang lainnya, yaitu M. Kemudian mencari M kuadrat. Ini menggunakan pengurangan karena M ini bukan sisi miring ya. Yang menggunakan penjumlahan hanya mencari sisi miring saja. M kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi P kuadrat. Kalau di sini sudah ada M, maka di sini tidak boleh ada M, berarti yang lainnya yaitu P. Sudah ingat ya? Kita lanjutkan. Ini motivasi yang lalu belum terjawab ya. Di depan sekolah
terdapat sebuah tiang listrik yang ujungnya dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 25 meter ke permukaan tanah, sedangkan jarak kawat di permukaan tanah dengan tiang listrik 7 meter. Berapakah tinggi tiang listrik tersebut? Ingin tahu jawabannya? Mari ikuti topik berikut ini. Perhatikan contoh ini. Kamu isi titik-titik ini. P kuadrat. P ini sisi miring, berarti kita menggunakan penjumlahan. Berarti P kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah R kuadrat. Setelah itu, kedua ruas kita akarkan. Kalian tahu ruas ya, batasnya sama dengan. Kalau ruas kiri berarti di sebelah kirinya sama dengan. Kalau di sebelah kanannya sama dengan berarti ruas kanan. Kalau kedua ruas kita akarkan, akar P kuadrat adalah P. Kemudian ruas kanan juga diakarkan, akar H kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, seperti ini. H kuadrat. H ini bukan sisi miring kan, berarti menggunakan pengurangan H kuadrat. Tapi yang dikurangi adalah sisi miring kuadrat atau kuadrat sisi miring. Berarti H kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R kuadrat. Kedua ruas diakarkan. Nah, ini. Untuk yang C, R kuadrat. Ini bukan sisi miring, berarti menggunakan pengurangan. R kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring, yaitu P kuadrat dikurangi H kuadrat. Kedua ruas diakarkan menjadi R sama dengan akar P kuadrat dikurangi H kuadrat. Nomor 2, perhatikan ini. C kuadrat, kita lihat C-nya sisi miring, berarti menggunakan penjumlahan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Diakarkan kedua ruas. Untuk yang B, A kuadrat, ini bukan sisi miring, berarti menggunakan pengurangan. Berarti A kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat atau kuadrat sisi miring, yaitu C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kedua ruas diakarkan. Nah, untuk yang C, B kuadrat ini bukan sisi miring, berarti menggunakan pengurangan. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kedua ruas diakarkan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan nomor 3, S kuadrat. S ini bukan sisi miring, berarti kita menggunakan pengurangan. Yang dikurangi adalah kuadrat sisi miringnya. Berarti K kuadrat dikurangi M kuadrat. Kedua ruas diakarkan menjadi S akar K kuadrat dikurangi M kuadrat. Sekarang kita mencari K. K ini sisi miring, berarti menggunakan penjumlahan. Sama dengan S kuadrat ditambah M kuadrat atau M kuadrat ditambah S kuadrat. Kedua ruas diakarkan. Nah, seperti ini. Untuk yang terakhir, M kuadrat ini bukan sisi miring, berarti menggunakan pengurangan. M kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi S kuadrat. Kedua ruas diakarkan. Nah, menjadi ini. Paham ya? Kita lanjutkan. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga adalah P dan H. Panjang sisi miringnya S. Tuliskan hubungan antara P, H, dan S. S ini sisi miring, berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Atau kalau mencari sisi selain sisi miring, P kuadrat sama dengan S kuadrat, ini kuadrat sisi miring, dikurangi H kuadrat. Kalau di sini sudah ada P, berarti ini H ini. Mencari Q kuadrat berarti S kuadrat dikurangi P kuadrat. Kalau di sini sudah ada Q, berarti ini P ini. Paham ya? Kita lanjutkan.
Tentukan panjang T dari gambar di bawah ini. Ini T. Kemudian sisi miringnya 17, sisi yang lain 15. T ini bukan sisi miring, berarti menggunakan pengurangan. T kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, seperti ini. Kedua ruas diakarkan, ini menjadi T, ini menjadi akar 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Kalau kita hitung sama dengan akar 289 dikurangi 225. Kalau kita kurangi 64, maka T sama dengan akar 64, yaitu 8. Jadi panjang T adalah 8. Contoh lagi. Tentukanlah panjang X dari gambar di bawah ini. X ini sisi miring, berarti menggunakan penjumlahan. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, seperti ini. Kedua ruas diakarkan, ini menjadi X. Akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka X sama dengan 12 kuadrat adalah 144, 9 kuadrat 81. Kalau kita jumlahkan 225. Akar dari 225 adalah 15. Berarti panjang X adalah 15. Saya beri contoh lagi. Tentukan panjang P dari gambar di bawah ini. P, sisi miring, berarti menggunakan penjumlahan. P kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kedua ruas diakarkan, maka P sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini kalau kita hitung menjadi 144 ditambah 25. Hasilnya akar 169. Akar 169 adalah 13, jadi P sama dengan 13. Ya, saya kira sudah cukup banyak contoh, sudah cukup jelas ya. Nada tugas. Di depan sekolahan terdapat sebuah tiang listrik yang ujungnya dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 25 meter ke permukaan tanah. Sedangkan jarak kawat di permukaan tanah dengan tiang listrik 7 meter. Berapakah tinggi tiang listrik tersebut? Jadi sebelum kalian hitung, kalian gambar dulu ya. Setelah digambar baru dihitung mana yang tiang listrik, mana yang ujungnya, kemudian mana yang kawatnya, itu digambar dulu ya. Saya kira sudah cukup jelas anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya harapkan kalian tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi